mendengarkan dhamma pada saat yang sesuai. Inilah berkah utama. Rama Brahmani, Bapak Ibu, Saudara-saudari sedama yang berbahagia, selamat malam semuanya. Terpujilah Sang Buddha. Namo Buddhaya. Kembali lagi pada malam hari ini Bapak Ibu sekalian untuk bisa hadir mengikuti acara SPD. Malam keberapa ini? Keempat. Nah, ini baru keempat ya, belum lama ya. Jadi semangatnya harus tetap dijaga. Apinya jangan padam, harus tetap menyala. Walaupun hujan, ya tetap apinya nyala gitu. Gas terus, tapi kebanyakan ngegas nanti habis bahan bakar. Jadi tetap semangat ya. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari sedama, dalam kita belajar dhamma, sebulan pendalaman dhamma seperti ini, kita perlu mempunyai sikap yang baik dan benar agar selama kita mengikuti SPD akan dapat manfaat yang sangat besar. Manfaat berupa pengetahuan dharma dan juga manfaat dalam karma baik. Ya, menimbun karma baik. Manfaat dapat pengetahuan dhamma, kemudian hidupnya bisa menjadi lebih baik lagi karena pengetahuan dhammanya. Kemudian juga punya timbunan karma baik selama mengikuti SPD. Oleh karena itu kita perlu punya beberapa sikap yang baik. Di dalam Manggala Sutta dikatakan Garawoca niwatoca santutica katanyuta kalena dhamma sawanang eta manggala muttamanti. Nah, Manggala Sutta membicarakan tentang 38 berkah. Sebetulnya kalau kita praktekkan 38 berkah ini, wah, sudah mencapai kesucian kita. Itu mulai dari yang paling mudah sampai yang paling tinggi. Paling sederhana sampai yang paling tinggi. Itu ada di dalam Manggala Sutta. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian, aduh kitab sucinya agama Buddha banyak betul di Pitaka, satu lemari. Gak usah bingung. Hafalin saja Manggala Sutta, praktekkan, Anda sudah bisa mencapai apa yang dikatakan oleh Sang Buddha. Kemanapun kita pergi, kita selalu berbahagia. Nah, salah satu syairnya itu ada Garawoca niwatoca santutica katanyuta. Jadi selama kita mengikuti SPD, yang pertama adalah punya sikap hormat. Garawa itu artinya sikap hormat, menghargai. Jadi kalau mengikuti SPD, kita mempunyai sikap hormat. Sikap hormatnya kepada apa, Bante? Di dalam Anguttara Nikaya itu ada 6 sikap hormat kita. Yang pertama adalah kepada guru. Guru di sini bisa dipandang, yang pertama adalah Sang Buddha sebagai guru. Kita memiliki sikap hormat kepada Sang Buddha. Walaupun sekarang Sang Buddha sudah lama parinibbana, tapi bentuknya dalam bentuk rupang, tapi kita harus punya sikap hormat kepada Sang Buddha. Sikap hormat yang kedua, guru adalah yang memberikan ceramah. Itu kita anggap sebagai guru. Kita harus punya sikap hormat terhadap guru yang memberikan ceramah. Kalau kita punya sikap hormat seperti itu, maka kita akan mendengarkan dhamma dengan sungguh-sungguh. Bahkan kalau di Myanmar sana, semua umat itu beranjali karena mempunyai sikap hormat. Sikap hormat kepada guru dan sikap hormat kepada yang kedua yaitu dhamma. Dhamma yang dibabarkan.
Jadi kita sikap hormat kepada Sang Buddha dan guru. Yang kedua adalah kepada Dhamma. Jadi pada saat SPD ini kita belajar Dharma. Maka dari itu kita harus menghargai SPD ini dengan sebaik-baiknya. Sangat sulit bisa bertemu Dhamma. Sangat sulit bisa mendengarkan Dhamma. Tapi panitia, pengurus memfasilitasi mengadakan SPD selama sebulan, mendatangkan para bante untuk memberikan Dharma. Umat harus menghargainya, menghormatinya. Dengan cara apa? Hadir setiap hari. Karena untuk mengadakan SPD itu tidak mudah. Ya, tidak mudah. Biaya yang dikeluarkan juga besar. Jadi sebagai umat yang hanya mengikuti saja, ya bagaimana untuk menghargainya? Datang setiap hari. Sesempat-sempatnya datanglah. Karena itu bentuk dari penghormatan, penghargaan kepada Dhamma. Kalau kita menghargai Dhamma itu, maka kita akan mendapatkan Dharma. Akan mendapatkan kemajuan Dhamma. Pengetahuan Dhammanya akan dapat. Kalau kita menghormati Dhamma. Penghormatan yang ketiga yaitu penghormatan kepada Sangga. Sangga ini adalah tauladan. Contoh untuk kita ikuti. Nah, kita perlu memberikan hormat kepada Sangga. Penghormatan yang keempat adalah kepada latihan. Sikha pada. Hari ini ada yang atas sila, ada yang menjalankan Pancasila. Itu Anda berlatih. Menjalankan sila dengan sungguh-sungguh. Jadi setiap SPD ada permohonan sila. Jadi kalau mendengarkan mengikuti tuntunan sila itu, saya memperbaharui sila saya. Kenapa sih kalau ketemu Bante selalu minta sila? Karena kita itu gampang lupa. Saya ini jalankan sila apa enggak ya? Pertama. Kedua, sila saya sempurna apa bolong-bolong? Oh, masih bolong-bolong. Nah, kalau ketemu Bante, silanya diulang untuk memperbaiki sila yang, memperbaharui sila yang sudah bolong-bolong itu sekarang ditambah lagi. Gitu maksudnya. Jadi ketemu Bante minta sila itu supaya silanya diperbaharui, kita diingatkan lagi untuk jalankan sila dengan baik. Jadi kalau Anda melatih sila, itu Anda menghormati latihan. Latihan diri sendiri, bukan orang lain. Jadi ini berhubungan dengan latihan diri sendiri. Sebaliknya, punya teman yang berlatih sila, kita juga harus menghargai mereka yang melatih sila dengan baik. Ya, bukannya malah disindir. Oh, tumben, bisa-bisanya gitu. Malah diolok-olok gitu. Kita harus puji tuh. Wah, saya salut. Ada niat yang baik. Semoga saya juga bisa. Jadi kita juga harus punya rasa hormat kepada latihan kita sendiri. Yang kelima adalah sikap hormat kepada ketidaklengahan atau dikatakan kewaspadaan. Apamada. Jadi kita ini sering lupa untuk sadar, lupa untuk menyadari apa yang sedang terjadi sekarang, hidup saat ini. Kita hidupnya itu tanpa kesadaran. Nah, dengan kita punya sikap hormat kepada kesadaran, dibilang sati lah boleh, apamada boleh, mindfulness boleh. Artinya berusaha menyadari hidup saat ini dalam hal kesadaran
itu yang berpegang pada kesadaran. Nah, itu kita kalau menghormati kesadaran, kewaspadaan, maka kita selama ikut SPD berusaha sadar, sekarang saya sedang duduk, sekarang saya sedang memperhatikan. Sehingga apa-apa yang mengganggu seperti gadget itu di off dulu, di plane mode dulu, sehingga fokus kita pada saat ini. Saat ini saya sedang mendengarkan, saat ini saya sedang belajar. Itu sikap hormat. Kalau kita punya sikap hormat seperti itu, maka kita berusaha menjaga kesadaran kita selama SPD. Jadi selama SPD kita punya sikap hormat kepada guru, sikap hormat kepada dhamma, sikap hormat kepada sangga, sikap hormat kepada latihan kita sendiri, dan sikap hormat kepada kesadaran, ketidaklengahan. Sehingga pada saat sekarang ini betul-betul kita konsentrasi, sungguh-sungguh, penuh perhatian, penuh pengendalian diri. Kemudian sikap hormat yang terakhir adalah kepada tamu. Tamu di sini ya sesama teman, kalyanamita. Kita juga bisa saling menghargai satu sama lain. Nah, kalau umat Buddha ini nggak tahu di sini ya. Biasanya umat Buddha itu kadang-kadang satu sama lain kurang kenal gitu. Mungkin sama sebelahnya nggak tahu namanya siapa ini. Nah, kita harus punya sikap yang ramah gitu. Kalau masing-masing saling menghormati, saling menghargai, maka kalyanamita itu bisa saling mendukung. Bukannya malah saling menghancurkan gitu. Nanti temannya datang sudah lama nggak ke wihara. Masih ingat ya jalan ke wihara? Iya, ditanyanya malah begitu. Ya itu, nanti lama-lama nggak mau ke wihara lagi dia. Tumben ke wihara kan? Pantasan hujan hari ini ya, gitu kan? Itu orang yang anggaplah kita ini ya orang yang sudah lama nggak ke wihara kan, pengen ke wihara toh, pasti di pikirannya begini, nanti saya kalau ketemu teman pasti teman saya ngomong begitu. Ternyata betul gitu. Akhirnya udah mulai kita ke wihara, gitu ya. Jadi sikap saling memotivasi, saling menghargai satu sama lain itu sangat penting untuk kemajuan bersama. Nah, di SPD ini kita harus punya sikap seperti itu. Jadi punyalah sikap hormat ya kepada Buddha, Dhamma, Sangga, termasuk guru, juga kepada latihan sendiri, juga kepada kewaspadaan kita, kesadaran kita, terus kepada tamu, pada kalyanamita. Nah, setelah kita punya sikap hormat, selanjutnya adalah punya sikap rendah hati. Rendah hati ini dalam kita belajar, kalau nggak punya sikap rendah hati, nggak bisa belajar dengan baik. Ini bantainya ini masih muda ini, baru berapa wasa misalnya gitu. Kita merasa saya lebih pintar kok, nggak punya sikap rendah hati. Ceramah apa bantainya ini ngomong nggak jelas. Nah, kita banyak merendahkan orang lain, maka kita nggak dapat ilmu. Tapi kalau kita punya sikap rendah hati, menghargai, menghormati yang lain, ya sudah untung loh. Bantainya itu walaupun tidak bisa ngomong di depan, saya juga kalau suruh maju belum tentu saya bisa ngomong. Sudah hebat tuh bisa ngomong di depan itu sudah hebat, apalagi saya malah nggak bisa apa-apa kalau suruh maju depan. Nah, jadi kita menghargai, juga punya sikap rendah hati. Jangan rendah diri ya, beda rendah hati sama rendah diri. Nah, selanjutnya adalah sikap santuti. Santuti itu kalau
bahasa Pali, bahasa Jawanya itu santosa, santoso gitu. Bahasa Jawa orang ada yang namanya santoso, tapi sekarang udah jarang orang namanya santoso. Kalau dulu teman-teman saya banyak yang namanya santoso ya. Nah, sekarang udah nggak ada yang namanya santoso. Sekarang Erik, siapa Howard lah, Jimmy lah, macam-macam aneh-aneh namanya. Santoso nggak laku udah. Santosa, sentosa gitu kan kalau bahasanya, sentosa, santoso. Itu artinya orang yang berkecukupan, merasa berkecukupan. Berkecukupan itu artinya berpuas hati, berbahagia dengan dirinya sendiri. Nah, orang kalau tidak berbahagia dengan dirinya sendiri, maka dia akan mencari kebahagiaan di luar. Dan ketika ketika yang orang di luar sana tidak bisa memenuhi kebahagiaannya dia akan marah. Dia akan mudah tersinggung. Dia pengennya dihargai orang. Kenapa? Karena dia tidak puas dengan dirinya sendiri. Ada cerita seorang, ini dari dokter gizi yang bercerita. Dia punya pasien itu dulunya gemuk gitu, pasiennya gemuk. Habis itu sekarang setelah ikut program dietnya dokter ini jadi langsing. Kemudian pasiennya cerita, dulu Pak Dokter, ketika saya masih gemuk itu, saya orang yang sensi. Orang katakan sedikit saja tentang saya bisa marah, bisa tersinggung. Naik kendaraan aja orang nyalip saya, saya bisa marah. Sekarang saya nggak marah tuh, saya nggak tersinggung. Kenapa ya? Karena sudah berbahagia dengan dirinya. Dulu dia tidak terima dirinya gemuk. Jadi dia nggak nyaman kalau ada orang lain ngomongin dia gemuk. Dia merasa gak nyaman. Nah sekarang dia sudah langsing, berbahagialah dia dengan dirinya sendiri, sehingga dia nggak cari kebahagiaan di luar. Orang mau ngatakan apa dia nggak peduli, dia sudah berbahagia di dalam kok. Nah seperti itulah berpuas hati. Ya, berpuas hati ini ternyata Bapak Ibu sekalian salah satu syarat untuk meditasi. Sang Buddha katakan, kalau orang punya santuti, maka dalam dia bermeditasi itu lebih konsentrasi. Tapi kalau orang tidak punya santuti, meditasinya kacau. Kok bisa? Karena kalau orang sudah berpuas dengan hatinya, dirinya, dia berbahagia dengan dirinya, ketika duduk tenang, pikirannya tuh tidak lari kemana-mana. Dia larinya ke dalam diri. Tapi kalau orang yang tidak puas dengan dirinya, dia akan mencari kepuasan di luar. Pikirannya kemana-mana tuh. Pengen ini, pengen itu, ini belum, itu belum, gitu. Nah, jadi santuti itu ternyata bisa membuat kita belajar dengan baik. Oleh karena itu, kita coba cari apa yang paling membuat saya bahagia. Kenapa? Karena kita ini punya pikiran yang suka ngomong-ngomong sendiri itu ya. Yang ngomong-ngomong sendiri itu sering mengatakan hal yang buruk tentang kita. Dan kita setuju. Kamu ini masa bisa sih? Mana bisa kamu begitu? Kamu bodoh lah. Kamu jelek lah. Nanti kita ngakui ya, memang saya jelek. Jadilah begitu. Akhirnya tidak puas dengan dirinya sendiri, tidak berbahagia. Nah sekarang kita arahkan pikiran kita melihat
yang positif dalam diri kita. Apa positif? Oh, saya ini orangnya suka menolong orang lain, misalnya begitu. Berarti saya berbahagia dengan ini. Jadi kita berbahagia dengan hal yang positif dalam diri kita. Bukan malah mencari yang negatif. Tapi ya, kalau kita mau tes, nanti pulang dari sini, sediakan kertas, kemudian ingat-ingat apa sifat buruk dalam diri saya, ditulis. Seingatnya, oh, cepat tersinggung, nyeri hati, bosenan, suka menunda, males, jorok, macam-macam lah. Habis itu tulis apa kelebihan saya. Biasanya lebih banyak jeleknya daripada baiknya. Itu tandanya kita lebih banyak fokus pada jelek kita, bukan pada baik kita. Nah, sekarang kita coba fokus pada yang baik dalam diri kita. Ternyata yang baik dalam diri kita tuh banyak sebetulnya. Hanya saja kita itu nggak pernah menyiram tanaman kebaikan kita. Yang disiram yang jelek-jelek terus, yang negatif-negatif gitu. Dan kita kan kesel sama diri kita sendiri. Kamu kok orangnya kok suka menunda sih? Nah, ya memang saya orangnya suka menunda ya. Akhirnya mengakui dan menjadikan itu sebagai karakter, tapi membuat kita tidak bahagia. Nah, sekarang kita fokus pada yang baik. Anda cari sendiri apa yang baik dalam diri saya yang harus saya kembangkan. Disitulah nanti kita akan muncul santuti, berbahagia dengan diri sendiri, berpuas hati. Nah, orang yang berpuas hati itu ternyata juga bisa menjalankan sila dengan baik. Mau atas sila, cukuplah makan sehari 2 kali. Nggak menginginkan lagi, aduh mau makan ini, mau makan itu. Cukup, ini sudah syukur bisa makan begini. Berpuas hati. Mencuri. Orang yang berpuas hati tidak tertarik untuk mencuri. Cukup kok dengan apa yang saya miliki. Nggak ada pikiran mau mencuri. Nah, jadi dengan santuti sebetulnya sangat mendukung kita untuk menjalankan latihan sila maupun latihan meditasi. Selanjutnya, kita harus punya sikap yang disebut katanyu, katawedi. Tahu berterima kasih. Tahu berterima kasih ini sebenarnya termasuk dalam menghargai. Wah, ini pengurus ini sudah setengah mati nih bikin acara ini. Sampai kita pindah ke sini. Pokoknya harus ada jalan acaranya karena di sana ada gangguan. Ya kita harus menghargai, bukannya malah protes. Wah, apa ini pengurus kok bisa kita pindah ke sini sempitnya? Nah, kita tidak tahu berterima kasih. Orang yang tahu berterima kasih itu hidupnya malah lebih baik. Harus punya kebiasaan berterima kasih. Kalau dalam bahasa Inggrisnya itu grateful, ya. Gratitude, grateful. Grateful ini artinya tahu berterima kasih. Bapak Ibu sekalian, kita bisa hidup sampai sekarang ini
itu kalau nggak ada kebaikan orang, kita nggak bisa hidup. Bisa hidup nyaman sekarang ini itu berkat campur tangan orang lain loh, bukan kita loh. Tapi kadang umat Buddha itu salah menanggapi. Kan Bante, kita ini kan semuanya ini kan karma kita sendiri. Lahir dari karma kita sendiri, mewarisi karma kita sendiri. Kalau gitu, saya dapat keuntungan, dapat kebahagiaan seperti ini, dapat kemudahan seperti ini, itu kan akibat karma saya sendiri. Kalau nggak ada karma saya nggak mungkin dapat kemudahan seperti ini. Ngapain saya terima kasih sama yang lain? Terima kasih sama diri sendiri. Kayaknya masuk akal, betul. Tapi itu jadi egois. Ya. Kita memang mewarisi karma kita sendiri. Tapi ingat, Sang Buddha katakan kita harus tahu berterima kasih. Semua kemudahan ini dari kita lahir sampai kita mati, itu hidup kita tergantung pada orang lain. Lahir, siapa yang bantu kita bisa lahir? Siapa yang memberi kita makan? Ya, sampai kita mati, nggak bisa mandi sendiri. Masuk peti sendiri nggak bisa, dimasukkan orang peti juga orang belikan. Sampai mati pun kebaikannya orang. Nah, oleh karena itu kita patut punya sikap terima kasih. Kalau kita tahu terima kasih, kita akan menghargai orang lain, siapapun juga. Ya, bahkan kepada orang yang menyakiti kita, itu juga ucapan terima kasih. Kok bisa, Bante? Kalau nggak dia yang nyakiti kita, kita nggak tahu bahwa kita ini sabar apa enggak. Ih, orangnya sabar. Iya, sabar tapi belum dites soalnya. Bante katanya sabar. Iya, Bante ini sabar tapi belum dites. Begitu kena tes, bisa nggak sabar? Nah, yang ngetes itu, terima kasih kamu sudah ngetes saya. Walaupun pertama, wah, emosi juga. Tapi setelah ingat, oh iyalah terima kasih, berarti saya masih belum bisa berlatih kesabaran saya. Ada yang mengingatkan saya. Nah, Bapak Ibu sekalian, coba kita renungkan, ujung rambut sampai ujung kaki, semua itu kebaikannya orang. Rambut siapa yang potongin? Potong sendiri? Bante cukur sendiri. Tapi cukurnya juga siapa yang bikin alat cukurnya? Orang lain tuh. Kalau nggak bisa nyukur, Bante. Kalau nggak ada orang lainnya bikin. Kita bisa duduk nyaman di sini, ada alas duduk. Ini prosesnya panjang, terlibat banyak orang. Siapa yang bikin sponnya? Ya, walaupun itu beli. Siapa yang mengusahakan spon itu datang ke sini? Siapa yang tadi nyusun spon ini di sini sampai kita bisa duduk? Kita tinggal duduk aja, blek. Udah gitu masih protes lagi. Ini kenapa kursinya begini kerasnya? Masih mending loh. Ada orang mau repot-repot nyediakan semuanya ini. Kita harus tahu terima kasih. Dikatakan kalau kita punya sikap seperti itu, maka hati kita akan merasa berbahagia. Jadi coba dites sendiri. Setiap pagi bangun, ucapkan terima kasih kepada semuanya. Bahwa hari ini saya bisa hidup seperti ini berkat kebaikan begitu banyak orang. Termasuk waktu kita makan. Terima kasih kepada semuanya yang terlibat dalam adanya makanan ini. Kalau nggak ada orang yang banyak terlibat, tidak mungkin makanan itu bisa sampai di depan kita. Termasuk Bapak Ibu sekalian,
Ini Bante coba kalau Bapak Ibu sekalian misalnya sulit tidur malam ya. Caranya gini. Waktu tidur tubuhnya di-scan. Misalnya dari kepala ada otak. Terima kasih otak, kamu telah membantu saya berpikir. Nggak usah dipegang. Ini kan Bante contoh aja. Terima kasih otak, kamu telah membantu saya berpikir. Terima kasih mata yang telah membantu saya melihat semua keindahan. Terima kasih telinga yang bisa membuat saya masih mendengar. Kalau enggak kan orang tuli mana yang mendengar. Masih syukurlah kita bisa mendengar. Jadi di-scan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Terima kasih kaki, kamu bisa bantu saya berjalan selama ini. Walaupun ada sakit-sakit sedikit nggak apa-apa lah. Tapi yang penting bisa jalan. Daripada orang nggak punya kaki kan gitu. Kita mengucapkan terima kasih kepada tubuh ini nyaman nantinya. Itu juga dibilang kita jadi aduh syukur saya masih bisa punya mata lengkap, gigi ya masih walaupun ada yang ompong tapi ya masih bisa makan lah, membantu saya makan misalnya. Itu di-scan semua, woi itu enak tidurnya. Yang dipraktekannya malam ya. Kata Nyu, kata Wedi, ucapkan terima kasih. Termasuk kepada lingkungan ini. Misalnya pada pohon-pohon ini. Pohon-pohon ini memberikan kita oksigen. Jadi semuanya itu berefek kepada kita semua. Jadi saling membantulkan energi lah. Ketika kita punya sikap rasa terima kasih, itu kita memberikan energi juga kepada semuanya. Makanya ada satu mantra. Kalau Anda buka di Google atau di YouTube juga ada, sampai ada lagunya. Ada lagunya. Anda pernah dengar lagunya? Mantranya tuh Ho'oponopono. Ho'oponopono. Nanti cari di Google, di YouTube. Ho'oponopono. Cari coba. Di Google. Kalau enggak di YouTube boleh. Di Google aja lebih enak. Ho'oponopono. Apa itu Ho'oponopono? Ho'oponopono itu mantranya adalah I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. Hah? Ho'oponopono kan sambungnya Ho'oponopono lah. Masa ho kan sudah ho kan o lagi kan? Ya sudah Ho'oponopono. Ya ada o-nya double tapi kan bacanya Ho'oponopono. Apa katanya? Please forgive me. Thank you. Hah? Apa? I'm sorry. Thank you. I love you kan? Nah iya, berarti 4 toh. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. Tujuh. Jadi itu mantra yang maksudnya itu adalah untuk supaya hati itu tenang, gitu, nyaman. Jadi kalau di Indonesia kan kita pakai juga begini Indonesianya. Maafkan saya maafkan,
terima kasih, semoga berbahagia. Jadi I love you-nya diganti dengan semoga berbahagia. Maafkan saya, I'm sorry. Jangan please forgive me. Berarti tetap maafkan saya juga kan? Nah, jadi sekarang saya maafkan karena ada orang pernah berbuat salah sama saya maafkan. Kalau saya salah, maafkan saya. Jadi maafkan saya maafkan, terima kasih, semoga berbahagia. Terima kasih ini kepada semuanya, sehingga saya bisa hidup saat ini dengan nyaman, dengan baik. Siapapun, apapun yang terlibat, semuanya terima kasih. Itu yang namanya kata new. Jadi terima kasih juga kepada semua yang mengkondisikan saya bisa ikut SPD. Terima kasih saya bisa dapat pengetahuan Dhamma. Terima kasih saya bisa berlatih atas sila. Apapun juga ucapkan terima kasih. Jadi kalau jalan diserempet orang mobilnya, maafkan saya maafkan, terima kasih, semoga berbahagia. Ini kita punya hukum, maksudnya gini. Begitu pikiran ini diisi yang negatif-negatif, nanti keluarnya juga negatif. Kalau kita isi pikiran kita dengan yang positif, nanti yang keluar juga positif. Tanpa apa yang namanya, disadari otomatis keluar. Ya. Jadi kalau kita sudah mengisi setiap hari pikiran kita dengan yang positif, maka yang keluar positif. Makanya mantranya itu diulang-ulang sehingga menjadi mantra yang sangat kuat di pikiran. Begitu ada masalah, mantranya keluar tiba-tiba. Tanpa kita mau keluarin, otomatis dia keluar karena itulah yang hari-hari dipikirkan gitu. Tapi kalau itu nggak dipikir-pikirkan, malah yang keluar ya yang lain, yang biasanya apa, ya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, itulah sikap kita pada saat belajar SPD sekarang ini. Sikap terima kasih, sehingga SPD bisa datangkan manfaat. Selanjutnya, yang terakhir adalah kalena dhamma sawanang. Mendengarkan dhamma pada saat yang sesuai. Ya, seperti SPD sekarang ini, Bapak Ibu sekalian, mendengarkan dhamma setiap malam. Apa maksudnya pada saat yang sesuai? Pada saat yang sesuai itu adalah di mana saat kita dalam kondisi yang baik, bukan dalam kondisi sakit. Bukan dalam kondisi marah, bukan dalam kondisi pikiran lagi kacau, lagi stres, gak bisa mikir, mau dengerin dhamma juga gak bisa masuk. Jadi dalam kondisi baik-baik seperti sekarang, mau datang, itu kondisinya sudah benar, kalena, waktu yang tepat untuk mendengarkan dhamma. Nah sekarang, apa manfaat kalau kita mendengarkan dhamma? Dikatakan dalam Anguttara Nikaya, yang pertama mengungkap atau memberikan informasi yang belum pernah didengar sebelumnya. Jadi kalau kita belum pernah dengar tadi yang Bante katakan, sekarang dapat informasi yang belum pernah kita dengar. Nah, itu menambah pengetahuan baru bagi kita. Ketika kita mendengarkan dhamma,
Yang pertama, kita dapat pengetahuan baru kalau kita belum pernah dengar. Yang kedua, kalau sudah pernah dengar, sekarang lebih jelas. Kadang kita itu sudah pernah dengar, malas dengar lagi. Sebetulnya kalau pernah nggak buka YouTube gitu, dengar ceramahnya itu aja diulang-ulang. Pernah? Nah, ketika mendengarkan itu berulang, hari ini dengarkan, besok dengarkan, beda nggak dapat informasinya? Beda kan? Kenapa bisa begitu? Karena kondisi kita berbeda saat mendengarkan. Sehingga ketika kita hari itu fokusnya dengarkan yang kata-kata ini, besok itu dapat kata-kata yang ini, tadi kelewatan kemarin tuh, gitu. Nah, sehingga kalau kita sudah pernah dengar dhamma itu, dengarkan lagi akan menjadi lebih jelas. Kemudian yang ketiga disebut akan melenyapkan kebingungan dan keraguan. Yang selama ini kita ragu-ragu, setelah mendengar dhamma terjawab gitu keraguannya, kebingungannya. Ya. Itu yang ketiga. Yang keempat, akan mendapatkan pengertian yang benar. Yang selama ini mungkin salah pengertiannya. Sekarang dapat pengertian yang benar. Oh, cara menghormat tuh begitu. Oh, ucapan terima kasih itu seperti apa? Punya pengertian yang benar. Dan yang terakhir, batinnya akan menjadi damai dan bahagia. Saya nggak tahu, dengarkan dhamma batinnya bahagia nggak? Masing-masing bisa merasakan. Kalau sepulang di sini batinnya merasa nyaman, enteng, rasanya kok bahagia ya. Bahkan malam nggak bisa tidur saking bahagianya. Udah bisa loh. Bante ini ya biasanya ya, udah ngantuk-ngantuk ini ya. Kalau ceramah, habis ceramah seger. Apalagi kalau lagi ceramah semuanya memperhatikan, seperti Bante menyerap energi orang-orang nih. Bantenya dapat energi baru. Iya. Mungkin yang pernah ceramah bisa merasakan ya, habis ceramah seger. Ya. Jadi kalau kita mendengarkan ceramah itu dapat manfaat. Ceramah juga memberikan manfaat. Jadi berceramah mendapatkan manfaat bagi penceramah, yang mendengarkan juga dapat. Jadi mendapatkan kedamaian dan kebahagiaan. Makanya sering-sering dengerin dhamma. Kalau nggak ketemu bantenya, dengerin di YouTube. Banyak sekali. Kalau bisa setiap hari dengerin. Supaya dapat kedamaian dan kebahagiaan. Daripada nonton gosip. Daripada nonton berita, nonton drakor. Ini jangan nuduh orang. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, demikianlah sikap kita dalam datang ke SPD, mendengarkan dhamma, punya sikap hormat. Yang pertama, sikap hormat kepada Buddha, Dhamma, Sangha. Buddha sebagai guru, atau kita menghormat kepada guru juga. Kemudian menghormat kepada latihan, menghormat kepada ketidaklengahan, kewaspadaan, dan kepada tamu. Kemudian punya sikap rendah hati. Dan punya sikap santuti, merasa puas. Dan yang terakhir punya sikap katanyu, tahu terima kasih.
Nah, kalau kita punya sikap itu selama SPD, maka SPD itu akan mendatangkan manfaat bagi kita. Dan sehingga ketika kita mendengarkan Dhamma, maka lima manfaat yang Bante sampaikan tadi akan kita dapatkan. Oleh karena itu, jalankanlah SPD ini sebaik-baiknya. Untuk mengakhirinya, Bante kasih pantun. Belum. Naik sepeda di pagi hari. Cuacanya cerah menyenangkan. Ikutilah SPD setiap hari. Ayo. Semoga Anda bahagia dan tercerahkan. Wah, sadu. Malu bertanya, sesat di jalan. Maka dari itu banyaklah bertanya supaya nggak sesat di jalan. Silakan yang mau bertanya.